Kabupaten Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai kota lumbung padi, maka tak heran, daratan kota Karawang dikelilingi hamparan sawah yang luas sepanjang mata memandang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2016, Karawang memiliki 95.906 hektar lahan sawah, yang tersebar di 30 kecamatan di sana. BPS juga mencatat dari luas lahan tersebut, pada tahun 2019 lalu, Karawang dapat memproduksi padi sebanyak 1.124.447 ton dari 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Jika melihat statistik mentereng itu, harusnya, petani di kota lumbung padi sejahtera dan bahagia hidupnya, namun pada kenyataannya, tak sedikit penderitaan yang harus ditanggung petani di kota ini. Hasil penelusuran redaksi KBE di pelosok kota Karawang sungguh mengejutkan. Di tengah panen raya tahun 2020 ini, petani di Karawang mendapat banyak sekali cobaan. Dimulai dari tak stabilnya harga padi karena pandemi, hingga deretan musibah yang membuat petani merugi sampai ratusan juta, bencana itu dimulai dari gagal panen akibat banjir rob, sampai serangan hama, dan hujan lebat yang membuat kualitas padi menjadi buruk. Salah satu petani di Cilamaya, Haji Ayo menyebut, petani di Karawang saat ini sangat mengandalkan tengkulak atau bakul dari luar kota, katanya, jika menjual di kota sendiri, harganya sangat murah, pembayarannya pun akan dihutang. Ya kalau ada pendatang enggak, kalau nggak ada pendatang pasti ada pengaruh lebih jauh daripada yang ada pendatang kayak gitu harganya. Kalau sepertinya nggak ada pendatang ya udah hancur pokoknya kalau di wilayah sendiri mah. Jadi petani Karawang sekarang mengandalkan yang beli dari luar ya? Iya, kayak soalnya kan saingan, saingan dari luar. Kalau sepertinya dari luar nggak ada itu pendapatan, ya kan ketekor harga itu apa perjalanan dari Cirebon ke sini atau dari mana kayak gitu pendatang tuh. Dalam apa itu apa perjalanannya, ongkos-ongkos mobilnya apanya kayak gitu. Kalau panen sekarang kualitasnya bagus apa gimana Pak? Panen sekarang kurang, nggak seperti yang kemarin. Per bau kurang lebih 3 ton, ada yang 2,5 ton, ada yang 2 ton. Biasanya berapa Soalnya Pak? ada itu apa namanya tuh bapuk lah kasarnya itu. Sundep menyerang tuh kresek. Ya, itu kan kresek mempengaruhi bobot padi. Kalau kresek tuh sundepnya makan dari bawah dari atas agak susah sekarang. Soalnya mungkin cuacanya kurang memadai. Berarti ada penurunan ini ya Pak? Iya. Ada penurunan produksi ya? Produksinya kurang. Nggak seperti Biasanya kemarin. berapa sih Pak per hektar Pak? Per bau itu enggak ngitungnya per bau aja di sini kebanyakan tuh. Yang ada per hektar ya ada, tapi kalau saya ngitung per bau tuh bisa 6 ton atau 5,5 bersih. Kadang-kadang kalau sepertinya sekarang ini jauh menurun. Ya setengahnya sekarang ini. Soalnya itu sundepnya menyerang, reseknya menyerang, jadi kan itu apa ulat-ulat itu di buku-bukunya itu dimakanin, jadi kan nggak ada yang itu. Sekarang kan petani berarti lagi kesulitan. Ada bantuan nggak dari pemerintah Pak? Ya belum ada informasi sih, nggak ada itu. Pokoknya nggak ada lah, itu ya inginnya sih harga dari itu pemerintah jangan diturunin, harus naik gitu supaya bisa seimbangan dengan kebutuhan produksi kayak gitu. Dan sekarang juga untuk cari TS uja itu tuh susah. ST36 SP Karung itu ya Pak? iya, di mana-mana pun saya cari dari Cilamaya, pokoknya kawasan Cilamaya nggak ada. Sementara, Kepala Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Udin Abdul Ghani mengungkapkan, saat musim panen raya banyak sekali pemain harga yang mengacaukan pasar. Hal itu juga yang kata Udin, perlu diperhatikan pemerintah daerah, pasalnya, oknum pemain harga itu sangat menyusahkan para petani di Karawang. Pada intinya tadi juga disampaikan oleh petani Pak Haji Ayo, ya kendalanya itu satu, pengadaan tentang SP36 yang sangat dibutuhkan oleh para petani itu seolah-olah menghilang, ya tidak ada. Ini semata-mata mungkin kami tidak sudut, tapi seringkali itu suka dipermainkan oleh pihak distributor ataupun kios-kios gitu ya. Tapi kalau ada juga kadang-kadang harganya naik ya, tapi petani emang walaupun naik juga itu sangat dibutuhkan, tetap aja diambil ya. Satu itu. Terus yang kedua tentang tadi kresek, tentang tadi lagi ada sundep.
Oh, Itu Maya. pada intinya emang satu antisipasi itu dengan obat tadi SP36. Tapi kadang kala kalau saya hemat mah kurang kejelian ya, kurang perhatian para petani yang menyelidiki. Ya, tapi kalau yang rajin tiap hari sering ke sawah, insya Allah akan teratasi. Ya, karena mungkin di sini juga banyak yang tidak kena sundep ya, tidak kena kresek. Mungkin Pak Jayu sekarang mungkin lagi kena. Ya, makanya saya antisipasi seperti itu, harus rajin untuk bisa sering ke sawah melihat situasi apapun yang penyakitnya gitu. Terus yang selanjutnya, harapan kami sebagai para petani dan kepala desa dan kelurahan, tolonglah pemerintah mengantisipasi menyurvei harga, datang langsung ke bagian yang panen gitu, supaya mengetahui langsung dari keluarga petani itu ya. Jangan sampai pihak media sampaikan nanti ada pemberitaan yang cuma dibaca doang, tidak ada tindak lanjutnya. Saya mau supaya ada tindak lanjutnya untuk bisa mengakomodir apa-apa yang diharapkan, yang dibutuhkan oleh para petani yang ada di masing-masing desa yang sekarang panen ini. Dan harapan yang terakhir, mudah-mudahan pemerintah bisa membantu keluh-keluhan ya yang disampaikan tadi oleh Pak Cahyo untuk bisa minimal meringankan beban para petani. Seperti itu. Di ujung pesisir Karawang, petani di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, harus merasakan sakit berdarah-darah setelah sebelumnya tak bisa menanam padi karena kemarau panjang. Tahun ini, petani di Desa Muara Baru harus menderita kerugian ratusan juta rupiah karena kembali gagal panen akibat sawahnya direndam air asin, dampak dari banjir rob kemarin. Kepala Desa Muara Baru, Ato Sukanto mengungkapkan, sedikitnya 150 hektare lahan sawah terdampak banjir rob kemarin, dampaknya tak kurang 70 hektare sawah mati. Yang kena dampak rob tuh sekitar 150 hektaran, cuma yang parah, yang lebih parah yang mati itu seperti ini tuh sekitar setengahnya dari itu, sudah di atas 50 hektaran pada mati, nggak ketolong sama itu. Air itunya kan tiap malam diganti air, malamnya rob lagi. Jadi yang udah tanamannya udah besar udah nggak bisa ketulungan. Kerugiannya kira-kira berapa, Pak Bro? Kalau per hektar 5 ton aja kali 50 udah berapa? 250 ton ya. Kali harga sekarang 4.000 aja udah berapa ratus juta tuh. Berarti sampai ratusan juta ya? Iya. Dari kerugian itu udah ada bantuan belum dari pemerintah Karawang? Nah, sampai saat ini belum ada. Saya udah koordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Pak Camat sudah mau ya minta bantuan. Apalagi kan sebagian kan belum ada asuransi di kampung tuh. Jadi udah 1 tahun gagal panen, tambah lagi ini mau panen mau bagus, ada bencana alam seperti banjir rob seperti ini. Jadi 1 tahun lebih lah Muara Baru itu Nggak panen ya? ya nggak panen. Harapan dari Pak Lurah apa, Pak Lurah? Mohonlah bantuan dari pihak pemerintah yang berupa bibit, ya terutama ya modal untuk penanaman kedepannya gitu. Ironisnya, meskipun Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota lumbung padi, namun, sampai saat ini bantuan yang mengalir kepada para petani di tengah bencana dan pandemi ini masih sangat minim. Wahyudi mengabarkan.